Tema firman Tuhan siang hari ini yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita bisa diubah lewat masalah. Minggu lalu saya menyampaikan mengenai 5 alat yang Allah pakai untuk membentuk kita menjadi pribadi yang dewasa. Dan salah satu alat tersebut adalah yang bernama masalah. Namun ini tidak secara otomatis Bapak Ibu, karena tergantung nanti kepada respon kita. Masalah bisa membuat kita menjadi semakin dewasa, semakin baik. Tetapi masalah juga membuat kita bisa menjadi hancur, keras hati dan sebagainya. Itu sebabnya kemarin saya gambarkan seperti filosofi ubi dan telur. Ubi dan telur sama-sama direbus dalam tingkat panas, derajat panas tertentu. Semakin lama ubi yang direbus tersebut dia semakin lembut. Tapi telur juga direbus, tapi makin lama makin mengeras, makin keras. Nah, banyak orang setelah melewati masa-masa sukar, perjalanan hidup yang sulit, terluka di sana, terluka di sini. Ada yang makin baik, makin lembut, makin ramah, makin santun, makin tabah, makin kuat. Tapi juga ada yang makin dingin, makin sinis sama orang, makin keras hatinya. Mukanya juga manyun terus. Itu terjadi kenapa? Karena responnya yang salah. Perspektif cara melihat masalahnya yang salah. Jadi tidak otomatis sebuah masalah itu membuat seseorang lebih baik. Tetapi nanti kita belajar bagaimana sikap yang benar terhadap masalah supaya masalah bisa menolong kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dewasa. Maaf, ini bisa dinyalakan saja kalau panas. Ini AC yang ini. Bapak Ibu saudaraku sekalian, setidaknya ada 2 jenis masalah yang sering manusia alami berdasarkan penyebabnya. Kita harus tahu jenis masalah ini supaya kita nanti tidak sedikit-sedikit salahin setan. Dikit-dikit salahin orang lain, dikit-dikit salahin Tuhan. Karena pada dasarnya ada 2 masalah yang bisa terjadi dalam hidup kita dan ada 2 penyebabnya juga. Yang pertama masalah karena kesalahan kita sendiri. Dan yang kedua masalah karena kita melakukan kebenaran. Kalau masalah karena kita sendiri itu dilarang, jangan sampai kita melakukan itu. Tapi kalau masalah karena melakukan kebenaran, kita justru harus bahagia. Kita harus tabah, kita harus memuliakan Tuhan. Nah, itu perbedaannya. Nah, nanti kita akan membahasnya. Iblis bisa saja bermain di 2 wilayah ini. Tetapi kalau kita nggak buka celah, iblis nggak bisa masuk. Karena iblis itu sebenarnya tergantung kita. Jangan dikit-dikit kita salahin iblis. Misalnya keluarga kita berantakan, kita salahin iblis. Padahal kita yang sendiri yang salah. Kita buka celah buat iblis. Karena kita buka celah baru dia masuk dalam hidup kita. Kalau kita nggak buka celah dia nggak masuk. Alkitab berkata dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 14-16 ini 2 jenis masalah yang harus kita kenali. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi Bapak Ibu saudaraku sekalian, kalau masalah yang kita alami, yang kita jalani itu karena kita membunuh, mencuri, kalau kita berbuat jahat, kalau kita memang hidupnya kacau, ya kita harus bertobat. Tapi kalau memang itu karena kesetiaan kita kepada Kristus dan resiko kita mengabdi kepada Tuhan, bersyukurlah, berbahagialah, jangan malu. Bahkan harus memuliakan nama Tuhan. Saya beri beberapa contoh dalam Alkitab. Tokoh-tokoh yang sebenarnya mengalami banyak masalah tetapi karena kesalahan sendiri. Yang pertama Abraham. Sudah tahu kesalahan Abraham, masalah Abraham setelah dia akhirnya menikah dengan gundiknya yang bernama Hagar, kemudian dia punya anak namanya Ismail. Nah, saudara, itu masalah itu muncul bahkan sampai sekarang masalah itu, masalah peperangan Timur Tengah, masalah sampai hari ini Kristen dan saudara kita sepupu juga karena penyebab awalnya ini Bapak Ibu.
Sebenarnya permasalahannya karena si Abraham ini mendengar saran istrinya. Mendengar saran istri yang baik itu memang perlu, tapi nggak semua saran istri itu baik loh. Contoh saran istri, sarannya Sarah untuk Abram. Sarannya supaya ngawini gundiknya supaya punya anak. Padahal Allah sudah berjanji nanti anak yang lahir itu bukan dari rahim yang lain kecuali Sarah. Tapi karena memang mau membantu Tuhan supaya cepet-cepet gitu loh. Supaya cepet punya anak, maka disodorkanlah gundiknya. Indah ini kamu kawini aja ini. Nanti dari sini siapa tahu kita bisa menggenapi janji Tuhan. Nah ada orang Kristen kan gitu, suka bantu Tuhan. Kalau Tuhan gak bisa kerjakan cepat, kita percepat jalannya. Misalnya kita pelayanan. Kok gereja lama banget ya gedenya ya. Gereja lama banget ya punya gedungnya ya. Udahlah. Kita kalau perlu ngemis-ngemis sama orang kaya. Kalau perlu kita pakai cara-cara kasar. Cara-cara curang. Apa-apalah. Dari bandar judi juga gak apa-apa. Yang penting gereja kaya. Nah, ada juga begitu. Pelayanannya sih suci. Pelayanannya sih murni. Tapi caranya gak benar. Suami-suami juga harus hati-hati juga kalau ada masukan dari istri yang salah. Misalnya, tuh tetangga udah punya rumah, udah punya mobil. Kita ini naik motor terus. Saya kemarin dengar di khotbah itu ya, pendeta bilang terkutuklah orang yang naik motor. Di sini sih enggak Bapak Ibu. Kita ini kok terkutuk banget gitu loh, naik motor melulu Papi itu mbok yang rajin gitu loh, semangat kerja gitu loh. Terus papinya bilang, saya tuh kurang rajin apa lah Mi. Pagi ketemu malam, malam ketemu pagi. Memang dasarnya memang gajinya kecil. Pendidikannya mungkin juga rendah, skillnya pas-pasan, kurang beruntung lagi. Saya katakan kurang beruntung, ada orang kaya yang memang beruntung. Contoh, kaya karena warisan, itu beruntung loh. Loh iya loh, anak-anak kalau engkau punya orang tua mapan, itu beruntung banget. Kamu disekolahkan sampai tinggi, kamu kerja dimodalin, ya toh? Itu beruntung sekali. Punya mertua kaya juga beruntung. Nggak semua orang seberuntung orang-orang tersebut. Itu sebabnya kalau sudah beruntung, pakailah keberuntungan itu untuk memuliakan Tuhan juga. Gitu maksud saya. Tapi nggak semua orang itu situasinya begitu. Ada orang sudah berjuang keras. Ya istilahnya maaf kata ya, udah mencret-mencret, tetap juga begitu. Pas mentok cuma sampai di situ. Ya sudah, syukurin aja gitu. Cuman istrinya kan dorong-dorong, ayolah Pi, korupsi dikit-dikit gak apa-apa lah Pi, curang-curang dikit gak apa-apa lah Pi, ciak sana ciak sini gak apa-apa lah Pi, udahlah. Akhirnya apa? Suaminya ini akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang berdosa demi nuruti kemauan istrinya. Nah itu yang menyebabkan nanti munculnya banyak masalah di dalam keluarga. Saya sih berharap nasihat atau masukan istri saya seperti pengalaman Abraham sih Pak, suruh kawin lagi. Itu perjanjian lama. Itu kasus pada zaman itu diizinkan. Tapi bukan perkenan Tuhan. Kan ada juga jemaat yang genit gitu ya, yang tanya-tanya sama saya. Bukan jemaat sini sih, jemaat yang di sono. Pak enak ya zaman perjanjian lama tuh Pak ya. Maksudnya? Iya perjanjian lama itu orang boleh punya istri lebih daripada satu gitu loh Pak. Sekarang ini kok satu. Bosen Pak satu itu Pak. Salomo itu istrinya banyak, Daud itu istrinya banyak. Kenapa sih? Sekarang perjanjian baru, sekarang kita umat Kristen cuma dikasih kesempatan satu. Saya bilang bertobat ya kok ya. Yang kedua Daud. Daud ini punya dosa serius. Dosa perzinahan dan pembunuhan berencana. Dia buat dosa berzina dengan Batseba. Karena sudah hamil, dia buat dosa berikutnya untuk menutupi dosa ini. Yaitu supaya gak ketahuan suaminya direncanakan mati. Nah banyak kan anak-anak muda juga begitu ya. Kalau sudah pacaran tidak suci, pacaran tidak kudus, kemudian hamil, gimana caranya gugurin? Aborsi. Itu dosa ditutup dengan dosa. Dosanya double. Tapi puji Tuhan si Daud bertobat. Daud bertobat minta ampun, diampuni sama Tuhan. Tadi pagi saya bilang hati-hati loh kalau kita gak ngampuni orang. Contoh kasusnya begini misalnya ya, ibu-ibu suaminya selingkuh. Saya berharap di sini nggak ada ya. Saya berdoa juga nggak ada. Kalau ada ya bertobat. Suaminya selingkuh, kepahitan banget. Saking pahitnya dia sampai mati nggak mau ngampuni suami. Nah waktu dia bertobat, si suaminya bertobat maksud saya,
Suaminya pasti diampuni kan sama Tuhan. Dia bertobat sungguh-sungguh, dia mau balik, istrinya bilang nggak bisa. Sampai 7 turunan saya mati juga saya nggak maafin kamu. Nah pertanyaannya sama-sama nih, istrinya mati, suaminya mati. Suaminya mati setelah dia berzina, bertobat, minta ampun sama Tuhan dan nggak mau ngulangi lagi, dan sampai matinya dia dalam kondisi bertobat. Saya mau tanya, masuk surga masuk neraka? Loh kalau kita percaya Alkitab masuk surga dong. Terus istri bilang enak amat, situ yang enak sini yang nggak enak dong. Si istri nggak mau terima, kesel, marah, dia nggak mau memaafkan. Nah dia sama-sama juga, dia akhirnya mati kan. Pertanyaannya, dia masuk surga masuk neraka? Masuk neraka lah. Kalau kita tidak memaafkan seseorang, Alkitab katakan Bapak di surga juga nggak maafin. Kalau begitu enak dong, bisa berzina, bisa kepelacur, ngapain aja kemudian bertobat. Tunggu dulu, Daud memang bertobat, tetapi akibat perzinahan Daud dia harus pikul seumur hidup. Sakitnya itu harus dipikul seumur hidup. Jadi jangan kita main-main sama dosa, kita pikir Tuhan ampuni. Iya Tuhan ampuni, akibatnya ditanggung seumur hidup. Nah itu kasus Daud. Jadi hati-hati juga dengan saudara yang main-main dengan dosa perzinahan. Ini nggak menutup kemungkinan semua usia Bapak Ibu. Saya sering bilang, ini lagi saya pikirkan untuk ada semacam pemuritan khusus untuk pasutri yang akan kami adakan nanti sekitar bulan April. Banyak sekali kasus-kasus perzinahan, perselingkuhan itu tidak dibatasi oleh pasangan-pasangan muda. Bahkan sudah usia 60 tahun, 70 tahun yang kami layani, yang saya layani. Bukan hanya dari gereja lokal tentunya, banyak gereja-gereja lain yang memang saya konselingin. Saya kadang-kadang sedih juga, ya ampun umur sudah 60-70 tahun masih aja genit. Masih aja selingkuh. Kita bingung juga kenapa ya. Tapi dia juga pengurus di gereja. Dekat sama pendetanya. Kurang iman apa ya? Kurang firman apa ya? Tapi bisa jatuh. Lah bisa loh, Daud aja bisa kok. Daud aja bisa, apalagi cuma jemaat biasa. Pendeta aja bisa jatuh. Itu sebabnya perlulah ada pemuritan khusus pasangan suami istri untuk bisa membangun keluarga yang kuat. Jadi ini juga perlu nanti saya akan pikirkan di sekitar bulan April. Kasus berikutnya Simson. Simson ini punya 3 dosa serius, pemberontakan kepada orang tuanya. Orang tua sudah sering kali bilang, kamu jangan menikah sama orang yang tidak seiman. Kurang lebih bahasanya kalau zaman sekarang. Tapi tetap aja deh, setiap kali ketemu cewek cantik, Simson tuh gak bisa tahan. Dia maunya tidur saja sama orang itu. Dosa yang kedua, seks liarnya. Dia gak bisa tahan dengan nafsu seksnya. Dan dosa ketiga yang Simson lakukan itu adalah amarahnya. Amarah liarnya. Dia kalau marah bunuh orang. Apa yang Alkitab catat tentang akhir hidup Simson? Dia ditangkap, dicungkil matanya. Sadar, iya akhirnya dia sadar setelah dicungkil matanya. Dan kadang-kadang Bapak Ibu Saudaraku sekalian, Tuhan izinkan situasi-situasi seperti ini untuk membuka, mencelikkan mata kita. Bahwa setiap dosa itu harganya mahal, lebih mahal dari yang kita bayangkan. Kenikmatannya sementara, akibatnya jangka panjang. Pikirkan lagi deh, 1000 kali, 1.000.000 kali kalau mau buat dosa. Karena kenikmatan dosa itu gak sebanding dengan harga yang dibayarnya. Yang muda-muda maupun yang sudah menikah, bapak-bapak. Contoh-contoh lain misalnya orang miskin. Karena malas, karena boros. Tapi nyalain Tuhan. Tapi nyalain pendetanya karena mungkin pendetanya doa berkatnya gak tokcer. Padahal memang dia miskin karena malas. Gak mau mengembangkan diri juga. Etos kerjanya buruk di tempat dia kerja. Jadi bukan karena Tuhan tidak berkati atau iblis mengambil berkatnya. Karena memang dia malas. Alkitab mencatat itu. Orang miskin tidak bisa diberkati. Maaf, orang malas tidak bisa diberkati lebih. Tidak bisa. Itu melanggar hukum Tuhan. Tapi orang tua kadang-kadang tanpa sadar justru menjerumuskan anaknya jadi pemalas. Anaknya gak belajar ya biarin aja. Gak naik kelas biarin aja. Gak tanggung jawab biarin aja. Pulang pagi biarin aja. Gak dididik dengan baik. Nah itu juga salah satu bagian dari dosa orang tuanya. Kalau nanti anak jadi
jadi orang bandar narkoba, bandar judi. Nah, itu satu-satunya keahlian dia mau apa? Orang tuanya salah. Contoh lain, nggak lulus kuliah atau mungkin karena nggak lulus kuliah atau bodoh karena memang malas belajar. Bukan karena iblis tutup pikirannya dengan sesuatu yang menyelubungi. Bukan, malas saja belajar, malas baca. Banyak orang tuh malas baca, malas mengembangkan diri, termasuk pendeta. Makanya orang tuh sampai ngasih stempel pendeta tuh buruk. Setiap hari pendeta kerjanya tidur makan di rumah. Minggu cuman kerjanya minggu tok. Siapa bilang pendeta begitu? Ya pendeta pemalas juga seperti itu. Itu merusak citra pendeta. Kalau jadi pendeta itu memang mudah, kenapa orang gak mau jadi pendeta aja? Bahkan anak saya sempat saya tanya. Anak-anak saya tanyakan, termasuk Daryl yang dulu mau jadi pendeta. Daryl, katanya kamu mau jadi pendeta, masih mau jadi pendeta gak dek? Sampai dijulukin pendeta cilik dulu waktu di sekolah. Kan sudah seksi rohan di kelas berapa? Kelas 4 atau kelas 3. Gak mau lagi sekarang. Ditanya kenapa? Saya tanya, dek kenapa gak mau jadi pendeta lagi? Jadi pendeta tuh sibuk, banyak kerjaan. Papi mah gak pernah punya waktu. Papi mah kerjanya persiapan mulu. Kalau Theo sempat bilang, kapan sih papi gak persiapan? Istri saya juga sampai begitu. Kadang saudara, kadang pendeta itu juga tidur pun gak bisa nyenyak saudara. Bukan karena takut ditelepon, bukan. Saudara khotbah 1-2 kali 1 minggu itu dipikirkannya seminggu penuh. Kadang sebulan, belum renungan-renungan yang disiapkan setiap hari. Itu orang gak bisa tidur nyenyak Bapak Ibu. Walaupun gak tahu dibaca apa enggak sama jemaat, saya juga gak tahu. Tapi sebagai pendeta yang bertanggung jawab, saya lakukan bagian saya aja. Karena ada juga di media sosial begitu. Enak ya di pendeta, kerjanya cuma makan, hidup dari perpuluhan jemaat. Ya silahkan sih ada pendeta begitu, ya berdosa itu di hadapan Tuhan. Orang sakit karena gak jaga pola makan, mencobai Tuhan. Mana corona? Mana corona? Mana? Itu mencobai Tuhan. Gak boleh gitu juga, harus jaga kesehatan. Udah tahu asam uratnya sudah 14, 15. Masih makan jeroan. Itu mencobai Tuhan dong. Udah diabetes, gula darahnya tinggi. Makan manis-manis, minum manis-manis. Terus dia bilang, darah Yesus lebih tinggi daripada darah tinggi saya. Aduh, udah darah tinggi, makan kambing, langsung 60 tusuk sate. Ya, itu gak benar. Itu namanya nanti kalau kita sakit bahkan mati. Mungkin juga Tuhan marahin kita sampai sono. Ngapain kamu pulang ke sini? Loh, bukan Tuhan panggil saya. Bukan Tuhan sayang sama kagak. Karena orang bilang kan, Tuhan terlebih sayang sama orang ini, dia dipanggil pulang. Tunggu dulu, bahasa itu harus diklarifikasi juga. Belum tentu Tuhan terlebih sayang, dia memang mau mati. Dia gak jaga hidup. Jadi kalau kita siapin pembersih tangan, kita kasih tahu kalau bisa kita gak usah jabatan tangan, itu bukan karena kita takut mati, bukan. Itu kita melakukan peran kita yang bertanggung jawab, sama seperti kita mandi, seperti kita nyebrang jarang lihat kanan, lihat kiri gitu kan. Sama seperti kita merawat mobil kita. Bukan kita takut mati, bukan saudara. Ada juga sih takut mati sih saudara. Misalnya ada lagi keluarga hancur, cerai. Itu juga kalau ditelusuri gitu ya Bapak Ibu ya. Kita juga harus gini loh. Harus sadar bahwa ada banyak peran kita yang salah di sana. Di satu bahan bimbingan pranikah saya menyampaikan mengenai contohnya 4 komitmen dalam pernikahan. Yang harus dibangun terus tiap hari. Misalnya hapus kata cerai di dalam perkawinan kita. Gak boleh ada kata cerai walaupun ribut kayak apapun. Gak boleh diucapin, gak boleh. Dipikirin gak boleh. Apalagi ditunjukkan lewat perbuatan. Ayo kita urus cerai. Gak boleh. Diucapkan gak boleh. Kalau dipikirkan gimana Pak? Ya kalau bisa mungkin terlintas tapi langsung ditolak dalam nama Yesus. Karena kalau udah biasa diucapkan setiap kali ribut, gua ceraiin lo. Lama-lama biasa. Ya sudah, ayo. Lu nantang gua, ayo. Nah, gitu jadinya. Makanya tidak boleh ada kata-kata cerai. Dan saya paling marah tuh kalau ada jemaat, ada saudara sedikit kali ada masalah, urusannya tuh ngomong itu cerai. Kalau begitu ngapain kawin? Ngapain nikah? Nikah kayak beli sepatu aja. Gak cocok ganti, beli lagi. Gak bisa begitu. Alkitab mengatakan kita hanya menikah sekali untuk seumur hidup.
Nggak boleh gonta-ganti, nggak boleh. Yang sudah terjadi mungkin pengalaman di masa lalu ya, bertobat dan jangan berbuat dosa lagi, kan gitu hukumnya. Yang belum terjadi ya pencegahan, jangan lakukan, jangan. Contoh lagi misalnya komitmen berikutnya, menolak keterlibatan orang ketiga di dalam kebahagiaan keluarga kita. Orang ketiga itu macam-macam, bisa pria lain, pria idaman lain, wanita idaman lain. Bisa juga orang-orang tertentu yang merusak hubungan pernikahan kita. Ada. Anak aja kalau nggak di-maintain itu bisa merusak hubungan loh. Contoh, setelah punya anak, istri udah nggak mau melayani suami lagi. Yang diurusin anaknya terus. Udah nggak mandi lagi juga. Mandi setahun sekali. Udah nggak rawat badan. Udah bajunya juga udah terserah lah. Udah capek, udah punya anak. Si suaminya mikir, setelah menikah kok istri saya ini lama-lama kayak bentuknya udah mulai aneh. Baunya rasanya kok bau dapur melulu ya. Urusin anak. Loh, memang harus diurus anak. Tapi suami tetap harus dilayani secara maksimal. Sebaliknya suami juga begitu. Pulang-pulang ditanya, anaknya mana? Dedek mana dedek? Dedek mana? Emaknya di depannya gak dilihat. Dedeknya mana? Dedek. Ini lihat dulu nih, lihat matanya, lihat nih ada istri bukain pintu gak dilihat. Di telepon, gimana? Dedek udah makan belum? Saya pernah juga dikomplain begitu Bapak Ibu. Ya, kalau saya telepon dulu kan ya saya tanya, Theo gimana? Theo udah makan belum? Maknya Theo gak ditanya. Terus komitmen untuk hanya bisa dibahagiakan oleh pasangan. Masalahnya tuh banyak ya. Orang udah nikah, sama ngobrol sama pasangan tuh gak bahagia. Heran kan? Jalan sama pasangan tuh gak bahagia. Tapi kalau pacaran, waduh bahagia banget. Nempel, lengket kayak perangko. Udah nikah, udah gak mau lengket lagi. Udah gak mau ngobrol lagi. Ngobrolnya sama yang lain. Gak boleh. Kalau udah nikah, kebahagiaan kita sama pasangan kita, sama istri, sama suami kita. Kemudian melakukan segala macam upaya kalau pernikahan kita bergejolak, bermasalah untuk supaya rukun kembali. Nah itu nanti saya bahas lebih dalam di sesi-sesi tentang keluarga. Nanti kita bahas tentang keuangan, tentang seks suami istri, tentang komunikasi dan sebagainya. Kabar baiknya sekalipun kita menderita karena kesalahan kita sendiri, jika respon kita benar, maka semua itu tetap mendatangkan kebaikan. Contoh nih, kita memang salah karena kesalahan kita, keluarga kita hancur, ekonomi kita hancur, rohanian kita hancur. Kemudian kita sadar, kita bertobat, Tuhan ampuni saya salah. Itu baik, tetap baik. Itu mempersiapkan hati kita ketemu Tuhan di suatu hari. Kita sakit, sekarat mau mati karena kesalahan kita tadi. Contoh ya, saudara udah kena cancer atau kena penyakit serius, gak jaga makan, gak jaga pikiran, gak jaga hati, gak jaga pola hidup. Kemudian makin parah. Nah, kalaupun akhirnya itu membuat kita tidak selamat secara fisik, kalau kita bertobat sungguh-sungguh, kita dipersiapkan hati kita selamat ketemu Tuhan di surga. Makanya dalam bimbingan-bimbingan orang sakit, misalnya sudah sekarat mau meninggal dunia, saya jarang minta mujizat, jarang. Tetap saya berdoa kalau Tuhan kehendaki, Tuhan sembuhkan secara mujizat, disembuhkan secara mujizat. Tetapi rata-rata sih enggak, sudah. Rata-rata meninggal soalnya. Ya sudah feeling saya juga. Terus saya bilang gini, Ibu, Om, Tante, persiapkan diri ketemu Tuhan ya. Nangis dia. Dalam hati, kagak siap. Aku kagak siap mati. Gak siap mati, seumur hidupnya dia rusak hidupnya. Jahat. Kalau sudah seumur hidup sudah jahat, mati pasti gak siap. Ya Ibu ya, siapin ketemu Tuhan ya Bu ya. Ya Pak, siapin ketemu Tuhan ya. Saya gak bilang iman ya supaya sembuh ya. Ada juga begitu kadang-kadang. Tapi kadang-kadang digerakkan juga. Persiapkan hatimu untuk ketemu Tuhan ya. Karena sewaktu-waktu engkau bisa dijemput Tuhan. Dan waktu engkau dijemput Tuhan, engkau harus siap. Ada satu anak pemuda yang mungkin tahu baru dipanggil pulang setelah menikah. Saya ajak ngobrol dia waktu beliau masih sehat. Saya bimbing dia, saya bilang kalau sewaktu-waktu Tuhan memanggil kamu, kamu siap tidak? Wah goyang dia, saya tanya begitu goyang.
Karena di gerejanya selalu diajarkan sembuh, sembuh, mujizat, mujizat. Ya kita tetap mendoakan mujizat juga. Tapi juga harus mempersiapkan hatinya. Kalau mujizat tidak terjadi dan pulang ke rumah Bapa di surga, dia sudah siap. Jangan sampai tidak siap. Kita harus mengerti bahwa masalah bersifat sementara, tapi karakter kita bersifat kekal. Masalah itu hanya sementara Bapak Ibu. Kita hadapin selama di dunia ini. Benturan, ribut sama pasangan, kesulitan keuangan itu sementara. Hidup kita berapa lama sih Bapak Ibu? 70, 80 tahun. Iya toh? Tapi kekal itu gak ada batasnya. Miliar triliun tahun. Dan saya sering membayangkan belakangan ini. Mungkin karena mungkin ya Bapak Ibu. Kalau orang membayangkan mati mungkin mau mati kali ya. Tapi gak juga. Saya gak tahu juga. Karena orang yang milih mati kadang-kadang masih hidup terus. Orang yang takut mati malah mati tuh. Saya bayangin kadang-kadang saya tinggalin istri saya tinggalin anak saya gitu. Kemudian jiwa saya, roh saya kembali. Dan kemudian saya membayangkan tubuh saya di bawah gitu. Terus saya pergi. Terus saya melihat gimana istri saya, anak-anak saya, jemaat yang saya layani. Yang pertama-tama saya pikirkan, saya siap tidak menghadap Bapa di surga mempertanggungjawabkan hidup saya. Loh, masa pendeta gak siap Pak? Tunggu dulu. Pendeta punya tanggung jawab lebih besar daripada jemaat. Pendeta juga harus mempertanggungjawabkan sebagai pendeta, dia pendeta benar tidak? Jadi saya sebenarnya tuh gak terlalu pusing juga sih Bapak Ibu. Kalau misalnya ya saya khotbah, saya menyiapkan materi dan jemaat mungkin tanda kutip tidak menerima, saya juga gak jadi persoalan. Kenapa? Karena bagi saya lakukan tugas saya dulu. Terlepas jemaat nanti menerima apa tidak. Jadi kalau kita dibentuk Tuhan lewat masalah demi masalah, bersyukurlah. Karena itu membentuk karakter kita dan karakter kita nanti bersifat kekal di keabadian. Yang harus kita takutkanlah selama kita di dunia ini, hidup kita baik-baik saja, lancar-lancar saja, kita mati, kita tidak siap masuk surga. Tidak siap mati dan memasuki kehidupan abadi. Hidup abadi itu ada dua loh Bapak Ibu. Hidup abadi di api kekal neraka, hidup abadi di surga bersama dengan Bapa. Cuman masalahnya kita ini selalu berpikir kalau kita udah ke gereja, kita udah percaya Yesus pasti masuk surga. Padahal kita jahat. Dosa jalan terus, pelacur jalan terus, najis jalan terus, bohong, dusta, gosip jalan terus. Tapi kita mau masuk surga. Gak boleh gitu dong Bapak Ibu. Alkitab mengatakan tidak ada sesuatu yang najis yang boleh masuk ke sana. Sebenarnya menurut Alkitab justru masalah itu diizinkan karena Tuhan mengasihi kita. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kepada jemaat di Laodikia Yesus juga berkata, barang siapa ku kasih, ya ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Hati-hati Bapak Ibu kalau punya kehidupan sudah serong, bengkok. Terus kemudian sepertinya Tuhan itu gak menghajar Bapak Ibu. Hati-hati. Justru Tuhan gak sayang sama Bapak Ibu. Sama saudara. Bersyukurlah waktu lagi bengkok sedikit dihajar, ditempeleng sama Tuhan. Sampai menyon. Maksudnya menyon itu berarti apa? Stroke. Kayaknya baru mau berzina, udah stroke. Nah, berarti gak jadi berzina kan? Baru mau pengen kawin lagi stroke. Bagus tuh. Lebih bagus kita seperti itu. Baru kita mau murtad, mau tinggalin Tuhan. Tuhan hajar ekonomi. Tuhan hajar mungkin kondisi keluarga kita. Nggak jadi. Nggak jadi murtad. Kenapa? Nangis sama Tuhan. Tuhan ampun itu. Nah, itu bagus itu. Itu bagus. Namun Alkitab juga menyatat sekalipun hidup mereka ada orang-orang tertentu yang menunjukkan kesaksian iman yang baik, mereka tetap mengalami penderitaan. Ibrani pasal 11 ayat 39. Dan kita bisa melihat tokoh-tokoh ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka nggak malu, mereka bahkan berbahagia dan memuliakan Allah karena tahu persis penderitaannya bukan karena buat dosa. Contoh Ayub. Ayub ini kan ngadepin ujian yang berat Bapak Ibu. 10 anaknya mati, seluruh hartanya saya pernah coba hitung-hitung mencapai minimal 1,3 triliun hartanya Ayub itu. Udah begitu istrinya tinggalin dia.
Dalam kondisi begitu kan dia pengen dapat kekuatan support dari istri kan. Kalau lagi kondisi begitu. Tapi istri malah tinggalin dia. Penyakit terakhir kali menggerogoti tubuhnya. Tapi dia nggak kecewa. Dia nggak marah. Yusuf itu kurang saleh, kurang takut Tuhan apa. Sampai dites pun waktu dirayu setiap hari sama istri Potifar. Dia tetap menang. Dia nggak jatuh. Saya khawatir kalau kejadian Yusuf ini dialami oleh pemuda-pemuda sekarang, jatuh. Nggak perlu dirayu tiap hari, dipancing-pancing udah jatuh. Ya, yang muda-muda ini anak-anak muda, kalau nggak jaga hati, gampang sekali jatuh. Makanya takut Tuhan itu penting sekali. Takut Tuhan itu nomor 1, itu akarnya. Kenapa seseorang itu bisa selingkuh, zina, korupsi, itu karena nggak takut Tuhan itu saja sebenarnya. Habis istriku nggak melayani aku, habis suamiku nggak melayani aku, habis orang tuaku jahat, habis aku kurang figur bapak. Itu aneh-aneh itu orang. Biasanya tuh dia menyalahkan keadaan, menyalahkan orang-orang supaya apa? Supaya bisa buat dosa. Kalau kita takut Tuhan, kita mau buat apapun kita takut. Pak, saya selingkuh itu ada alasannya Pak. Istri saya nggak melayani saya Pak. Sudah 3 tahun Pak, saya nggak dilayani Pak. Makanya saya selingkuh Pak. Saya tuh begini, saya rusak begini ya Om ya. Itu karena papa saya itu kurang figur papa. Karena mama saya itu kurang figur mama. Apa sih? Dasarnya karena kita nggak takut Tuhan titik. Yang lain-lain itu cuma bumbu saja. Sampai dia diperlakukan buruk sama saudara-saudaranya. Udah begitu difitnah. Dimasukkan di penjara. Di penjara dia tolong orang. Orang juga lupa sama dia. Tapi lihat. Dia tidak kecewa. Ini hebatnya Yusuf. Ayub juga tidak pahit. Daniel itu diakali bagaimana caranya supaya dia bisa salah dan kemudian dia bisa dimasukkan ke kandang singa. Akhirnya masuk kandang singa, tapi Tuhan selamatkan. Sadrah, Mesakh, Abednego. Ini kalau kasus Daniel, Sadrah, Mesakh, Abednego, Yusuf, Ayub ini endingnya bagus nih. Happy ending nih ya. Tapi kasus jemaat Kristen mula-mula. Mereka dibakar hidup-hidup, diadu dengan binatang. Mereka dikuliti. Jemaat Kristen mula-mula itu menderita luar biasa. Sepertinya kok Tuhan gak tolong. Nah gimana tuh? Para rasul sendiri ada yang dipenggal. Ada yang disalib dengan kondisi terbalik. Ada yang ditarik dengan 4 kuda. Wah macam-macam siksaan mereka. Ada yang digantung. Dan mereka seperti nggak happy ending. Rasul Paulus mengalami berbagai macam aniaya, di penjara, sakit tak tersembuhkan. Paulus itu mengalami namanya duri dalam daging. Dia sudah berdoa 3 kali, dia minta sama Tuhan, nggak dikabulin, nggak dijawab doanya, istilahnya begitu. Tapi dia nggak sakit hati, dia nggak kecewa. Termasuk akhirnya ketika dipenggal kepalanya. Nah perhatikan Bapak Ibu Saudaraku sekalian, ada orang-orang yang memang hidupnya lurus, hidupnya benar, hidupnya suci, bersih, tetap mengalami penderitaan. Tapi penderitaan seperti ini beda, penderitaan seperti ini penderitaan yang Tuhan kehendaki justru kita alami. Contoh, waktu Ayub mengalami masalah-masalah yang luar biasa itu, dalam perenungannya Ayub berkata begini, ini setelah selesai semua ya Bapak Ibu, selama ini Ayub 42 ayat 5. Aku hanya mendengar tentang engkau dari apa kata orang. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Tadinya dia mungkin hanya mengenal Tuhan itu dari kata orang. Kalau sekarang kata pendeta. Pendeta berkata Tuhan itu baik. Saudara. Tuhan itu luar biasa. Amin, amin. Tapi gak ngalami sendiri. Banyak jemaat itu cuman sekedar mendengar kata pendeta. Percaya Tuhan itu baik. Percaya Tuhan itu luar biasa. Tapi cuman ya sekedar sesuatu yang masuk di dalam pikiran, ngendap dalam hati, tapi tidak ngalami secara pribadi. Sampai ada masalah, ceder, baru ketemu Tuhan, baru klik sama Tuhan. Termasuk Paulus, sampai akhirnya Paulus itu dalam 2 Korintus 12 ayat 9 mengatakan, sebab terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sampai akhirnya Paulus itu merasa bahwa ya aku ngerti Tuhan izinkan semua masalah ini terjadi supaya kuasa Tuhan itu nyata dalam hidupnya. Supaya aku gak sombong, gak pakai kekuatanku sendiri. Pendeta itu kalau sudah pinter khotbah,
banyak duit, donaturnya banyak, apalagi ya ganteng. Oh, itu kayaknya nggak perlu Tuhan lagi kayaknya. Serius, nggak perlu Tuhan lagi kayaknya. Bersyukurlah kalau kita kayaknya susah mentok sana mentok sini supaya kita mengarahkan mata kita kepada Tuhan. Kalau pendeta juga begitu. Kalau jemaatnya tanda kutip miskin semua, persembahannya sedikit, serba kekurangan, itu justru membuat pendeta tuh banyak duduk di kaki Tuhan. Termasuk jemaatnya banyak masalah. Wah, itu tuh. Makanya setiap kali ada masalah di jemaat, kadang-kadang banyak masalah saya nggak cerita sama istri saya. Kenapa tahu Bapak Ibu? Saya takut istri saya tidak siap. Nggak semua orang itu siap. Makanya bagian pemimpin saya bilang, jangan menceritakan masalah-masalah penggembalaan kepada istrimu kalau istrimu tidak siap. Pelayanan itu berat Bapak Ibu. Kadang-kadang kita sudah benar saja, masih saja orang tidak puas dan menyalahkan kita. Dan itu betul-betul berat bagi orang yang tidak punya basic. Dan kadang-kadang saya memang gak cerita sama istri saya cerita sama Tuhan, malam aja nangis. Saya bawa di dalam doa. Dan saya meyakini bahwa itu cukup. Sebaliknya saudara juga begitu. Kalau saudara punya masalah yang berat, benturan sana benturan sini, mentok sana mentok sini, ada waktunya berarti saudara duduk di kaki Tuhan, mengangkat tangan dan mulai berkata, Tuhan, aku menyerah. Aku mau belajar berharap kepadamu. Karena kalau gak begitu kita gak pernah menyerah. Kita gak pernah berserah maksud saya sama Tuhan. Kita pakai kekuatan kita sendiri terus. Itu sebabnya ada 4 respon yang biasanya orang alami, orang jalani waktu menghadapi masalah. Yang pertama marah, kecewa. Orang kalau menghadapi masalah yang pertama yang biasanya muncul marah, kecewa, menjauh dari kasih karunia dan akhirnya tinggalin gereja, tinggalin pelayanan, tinggalin pasangannya. Nah, ini respon pertama orang biasanya ngadepin masalah. Yang kedua, biasanya mencari jalan pintas. Jalan pintasnya apa? Kalau ribut di keluarga ya cerai. Korupsi kalau mau kaya. Ngerampok, melacurkan diri, ngerokok, narkoba, minum-minuman keras. Ini jalan pintas pelarian. Dan banyak orang Kristen. Dengar firman, tapi pelariannya ke situ. Udah kalau ada masalah larinya kalau nggak ngerokok, minum, ngobat, ngeseks. Itu berarti kita sebenarnya nggak takut Tuhan. Kita ngadepin masalah tapi pakai kekuatan sendiri. Yang ketiga, cari kambing hitam. Maksudnya kambing warna hitam, bukan. Maksudnya cari orang yang bisa disalahkan. Ini gara-gara istriku nih, gara-gara suamiku nih, gara-gara papaku nih, gara-gara mertuaku nih, ini gara-gara pendetaku nih, ini gara-gara kita cenderung begitu. Salahin orang yang bisa disalahin. Padahal sebenarnya kita yang salah. Kita harus introspeksi diri juga. Ada juga nyalahin keadaan. Kenapa saya dilahirkan miskin? Kenapa papa saya dulu gak kuliahin saya? Kenapa? Itu berarti kita gak mengerti bahwa Tuhan izinkan masalah itu untuk memproses kita. Ada juga yang tadi menyalahkan Tuhan, menyalahkan gereja. Mulai sekarang saya gak perpuluhan lagi. Biasanya perpuluhan Bu, enggak sih. Mulai sekarang saya gak melayani lagi. Biasanya melayani, enggak juga sih. Mulai sekarang saya gak ke gereja lagi. Memang Tuhan salah sama kita Bapak Ibu. Tuhan kan gak pernah salah sama Bapak Ibu. Mungkin pendetamu salah. Teman sekerja mungkin salah. Tetapi Tuhan kan gak pernah salah sama Bapak Ibu. Ya harusnya kita gak tinggalin gereja, gak tinggalin Tuhan. Yang keempat, ini yang Alkitab sarankan. Sabar, tetap bersyukur, menanti-nantikan Tuhan. Menolak untuk menyerah, tetapi berserah. Ini 2 hal yang berbeda. Menyerah tuh kita gini loh Bapak Ibu. Terserah deh, Tuhan mau apa? Aku udah gak mau berusaha. Nah itu menyerah. Tapi berserah itu kita secara aktif mengandalkan Tuhan, cari kehendak Tuhan. Gimana ya caranya supaya keluargaku bagus lagi? Gimana caranya ekonomiku bangkit lagi? Gimana caranya supaya masalahku ini bisa cepat terselesaikan? Hutangku lunas terbayar. Itu namanya berserah.
Itu seperti yang dikatakan oleh Yesaya pasal 40:31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dan ini hanya mungkin kalau kita menanti-nantikan Tuhan. Kita bisa berlari, kita bisa berjalan, tidak menjadi lesu, tidak menjadi lelah. Kenapa? Karena kita menanti-nantikan Tuhan. Ini gak bisa diwakili kecuali banyak duduk di kaki Tuhan berdoa, bukan sekedar ibadah seminggu sekali Bapak Ibu. Sediakan waktu 15 menit, 20 menit sehari duduk di kaki Tuhan. Berdoa, menyembah Tuhan, menyerahkan seluruh kegiatan kita kepada Tuhan. Sediakan waktu 10 menit baca Alkitab sehari, 1 perikop direnungin. Saya kirim renungan dibaca. Kalau Bapak Ibu masih punya waktu lagi break, makan siang, dengarlah khotbah-khotbah yang baik. Yang bisa menyegarkan rohani Bapak Ibu saudaraku sekalian. Karena masalah hari-hari ini bukan makin ringan, makin berat. Kalau kita tidak mendekat kepada Tuhan, kita tidak intim sama Tuhan, saya takut kita jebol pertahanan kita. Bapak-bapak punya peranan penting. Karena bapak-bapak ini sumbernya. Bapak bolong, ibu anak kena dampaknya. Ajaklah keluarga, yuk kita doa. Ayo kita ibadah. Yuk kita ambil waktu misalnya puasa bersama. Biarkan Tuhan itu betul-betul yang bertahta di atas keluarga kita. Jangan yang diurus cuma kerjaan toh. Kerjaan itu baik dan memang kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Tapi seimbang juga. Ada kalanya kita juga harus, ayo kita evaluasi. Apakah selama ini hubungan keluarga baik juga. Karena sekarang udah makin lama gak dievaluasi. Anak sudah jarang pulang, gak ada komunikasi dalam keluarga, lulu gua-gua juga di rumah. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa kalau seseorang itu betul-betul menanti-nantikan Tuhan, dia betul-betul siap menerima setiap ujian yang Tuhan kirim, yang Tuhan izinkan terjadi. Alkitab mengatakan dia akan diberi semacam ketekunan. 1 Yakobus 1 ayat 3. Nah, ketekunan ini sebenarnya sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Karena ini sebenarnya terjemahan bahasa Indonesia cuma ketekunan, tapi artinya sebenarnya luar biasa. Kalau kita tahan uji, menghadapi sebuah ujian, kita akan diberi semacam ketekunan. Ketekunan itu suatu ketabahan hati, kekuatan hati untuk mengubah sesuatu yang tadinya nampak buruk menjadi sesuatu yang baik dan mulia. Contohnya ini dialami oleh Yusuf. Yusuf itu dijahati sama saudara-saudaranya, dijual dari mulai dibuang ke sumur kering, dijual, dia menghadapi tekanan hebat di Mesir, difitnah. Tetapi perhatikan kata-kata yang muncul dari mulut Yusuf di dalam Alkitab, terutama di dalam kutipan Kejadian pasal 50. Ketika dia berkata, memang kamu semua mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Itu waktu ketemu saudara-saudaranya. Tapi yang menarik, dia mengatakan bahwa tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dijahatin, difitnah, dimasukkan ke penjara. Dia gak sakit hati. Pola pikirnya berubah. Sesuatu yang buruk yang membuat dia kepahitan, sakit hati diubah menjadi sesuatu yang baik. Nah, ini disebut dengan ketekunan atau ketabahan di dalam Alkitab. Saudara, orang bisa saja merancang sesuatu yang buruk buat saudara. Saudara kerja dijahatin supaya gak naik posisi. Mungkin usaha dijahati sama lawan bisnis supaya gak berkembang. Di gereja mungkin difitnah. Di kampung, di masyarakat diomongin kanan kiri. Orang boleh berpikir, orang boleh membuat siasat bagaimana hidupmu hancur, hidupmu melarat. Tapi kalau Tuhan itu dia mampu mengubah semua yang tampak buruk itu menjadi sesuatu yang baik. Dulu saya tutup khotbah saya dengan satu cerita waktu saya masih kecil, masih dalam proses saya bertumbuh. Saya tidak pernah berpikir Bapak Ibu saudaraku sekalian bahwa hari ini saya bisa
melayani Tuhan sebagai seorang gembala jemaat atau melayani jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Karena saya melihat dari sejak saya kecil sampai saya remaja pemuda, saya tidak bisa melihat masa depan saya sama sekali. Saya pengen masuk sekolah SMA, orang tua saya tidak punya uang. Akhirnya saya pergi ke Jakarta. Pergi ke Jakarta ketemu sama om saya juga tidak support saya. Om saya bilang, kamu itu ya disekolahkan gak mau di kampung. Di Jakarta mau apa? Kamu tadi mau jadi kere. Saya mau lihat tuh Yesusmu bisa pelihara kamu tidak? Kemudian saya masuk di dunia kerja. Saya mulai masuk kerja sebagai seorang OB. OB akhirnya saya kerja berubah jadi pembantu rumah tangga. Seputar itu. OB pembantu rumah tangga. Pernah juga jualan es di pinggir jalan. Saya dulu pernah ngomong, saya tuh sering iri hati sama teman-teman pembantu yang lain yang pada waktu itu jadi pembantu enak semua. Karena sesama pembantu kami juga punya komunitas dulu. Waktu awal-awal cari kerjaan, ketemu teman-teman pembantu, kayaknya cerita tentang pembantu tuh enak-enak gitu. Pembantu yang lain enak-enak gitu. Mereka tuh kerjanya cuma 1-2 jenis kerjaan sehari, habis itu tidur. Tidur siang, ada fasilitas di kamarnya. Saya boro-boro. Saya dari jam 3 pagi, 4 pagi sudah bangun sampai jam 11 malam. Non-stop, 3,5 tahun non-stop. Dan majikan saya tuh galak luar biasa. Namanya dipukul, dihajar itu sudah biasa makanan sehari-hari. Sudah begitu pelayanan Bapak Ibu itu yang melakukan itu juga seorang tanda kutip ya punya riwayat seorang hamba Tuhan juga, khotbah juga. Makanya saya sempat mau jadi mualaf Bapak Ibu. Saya kemarin dikasih di grup ini ya, grup pemimpin si Mas Iwan kasih tahu kalau salah satu anak murid saya dulu di SBC ini jadi mualaf. Terus saya bilang sebenarnya dia nggak pernah jadi Kristen sungguh-sungguh juga. Mau 3 kali mau bunuh diri juga kok di sini. Banyak juga masalahnya, masalah karakter. Makanya saya bilang sama jemaat saudara kalau nggak sungguh-sungguh ikut Tuhan nanti jadi mualaf, murtad. Saya pernah mau jadi mualaf, pernah mau kembali ke dunia lama lagi. Kenapa? Nggak tahan saya. Orang Kristen kok buruk-buruk ya. Aduh, saya nggak tahan, saya sampai muak lihat orang Kristen itu muak. Dipukul, dihajar, ditendang, disiram. Waduh, saya nggak bisa begini. Udah begitu pelayanan di gereja Bapak Ibu. Aduh, saya juga pahitan bertahun-tahun, belasan tahun kepahitan. Kepahitan sama gembala, kepahitan sama senior. Senior dimanja sama gembala. Kayaknya tuh yang diperes itu tenaganya cuma saya itu sama adik saya dulu, Parno itu dulu. Kayaknya tuh kita iri gitu. Kenapa kalau senior tuh makan enak, kalau nggak perlu harus kerja keras itu. Saya sempat iri, sakit hati luar biasa. Tapi setelah saya dilayan dan dipulihkan, saya mengerti bahwa ternyata semua itu hanya persiapan saya. Persiapan yang Tuhan lakukan untuk saya untuk suatu hari saya menjadi berkat bagi orang lain. Kalau tidak Bapak Ibu Saudaraku sekalian, saya tidak sanggup juga jadi gembala. Ternyata di gembala itu lebih berat dari yang dibayangkan oleh manusia. Makanya sekarang banyak jadi gembala mundur Bapak Ibu. Di Amerika sudah diteliti lebih dari 50% dari hamba-hamba Tuhan mundur dari pelayanan. Dan banyak yang bunuh diri. Kenapa? Karena stres Bapak Ibu. Stres. Masalah sendiri banyak harus nampung masalah jemaat. Satu masalah belum kelar, masalah lain terus. Dan itu kalau nggak bisa memanage masalah, stres Bapak Ibu. Mentok kepala pening. Tapi puji Tuhan, Tuhan membawa saya pada titik ini di mana saya mulai menyadari bahwa semua masalah yang Tuhan izinkan baik adanya. Saya kira itu yang saya sampaikan pagi menjelang siang hari ini. Kiranya bisa menolong kita sekalian bertumbuh dalam kebenaran. Amin.